Pemerintah melakukan sejumlah pelonggaran aktivitas saat bulan suci Ramadan tahun ini seperti mengizinkan salat tarawih hingga mudik lebaran tanpa perlu tes usap antigen atau PCR bagi yang sudah vaksin booster. Berikut ulasannya. Perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren perbaikan. Mengacu pada situasi ini, pemerintah pun memutuskan melakukan sejumlah pelonggaran aktivitas saat bulan Ramadan. 23 Maret lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan sejumlah pelonggaran aktivitas, seperti diizinkannya menggelar salat tarawih berjamaah di masjid, juga diperbolehkannya mudik lebaran tanpa perlu tes usap antigen atau PCR, dengan syarat sudah vaksin booster. Namun bagi PNS dilarang buka puasa bersama dan menggelar open house. PCR-nya negatif, silahkan langsung keluar dan bisa beraktivitas. Kalau tes PCR-nya positif, akan ditangani oleh Satgas COVID-19. Situasi pandemi yang membaik juga membawa optimisme menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kebijakan pelonggaran diambil karena reproduction rate COVID-19 atau rata-rata banyak orang terinfeksi akibat terpapar dari satu orang positif terus menurun hingga mendekati 1. Hal ini menunjukkan situasi penularan virus corona yang kian menurun. Di sisi lain, cakupan vaksinasi COVID-19 termasuk booster mengalami peningkatan. Apalagi imbas lonjakan kasus yang dipicu varian Delta tahun lalu, membuat masyarakat double immunity yang berasal dari vaksinasi dan infeksi. Pak Presiden secara pribadi melihat bahwa para umat muslim di Indonesia sudah 2 tahun ini tidak bisa merayakan atau melaksanakan ibadah Ramadan dengan Idul Fitri dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Presiden sengaja meminta kami dan alhamdulillah kondisinya juga memungkinkan sehingga beliau mengambil keputusan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada umat Islam agar bisa melakukan ibadah Ramadan dan juga merayakan hari Idul Fitri dengan sebaik-baiknya. Pelonggaran aktivitas saat Ramadan ini pun disambut baik masyarakat, terlebih mereka sudah menahan diri 2 tahun untuk tak mudik lebaran. Bagus ya, artinya tidak membebani, ya tinggal yang sudah vaksin lengkap tinggal melengkapi dengan booster dan lain sebagainya. Kalau PCR kan masih harus keluar lagi biaya untuk warga masyarakat yang harus mau mudik dan lain sebagainya. Itu aja sih. Bagus sih ya, supaya lebih aman aja. Kalau saya sih udah booster juga, jadi kalau mau mudik boleh-boleh aja untuk saya. Dan kalian yang lain juga begitu kan. Harusnya sih ya masyarakat nggak boleh protes lah. Ini kan demi kebaikan kita semua. Kita mengharap sekarang kan malah kapan pandemik ini berakhir jadi endemik gitu loh. Ya kalau dilihat kondisi sekarang ya udah normal seperti ini ya udah kayak endemik aja sebetulnya. Bukan pandemik lagi. Tetapi kalau pemerintah menyarankan untuk booster, nggak ada yang salah sih sebetulnya, bagus lah untuk kan demi keamanan kita sendiri gitu loh, supaya nggak kena apa-apa. Sementara itu, epidemiolog Mas Dalina Pane mengkritisi kebijakan menjadikan vaksin dosis ketiga atau booster sebagai syarat mudik lebaran. Menurutnya, pemerintah harus fokus mengejar cakupan vaksin dosis 1 dan 2 dan memberikan vaksin booster bagi yang seharusnya menerima seperti tenaga kesehatan. Tetapi vaksinasi itu adalah intervensi tambahan untuk
melindungi individu yang kalau dia dalam jumlah tertentu 70%, 80% itu bisa melindungi komunitas, tapi bukan dari resiko terinfeksi. Ini yang harus kita dudukkan dulu persoalannya ya. Jadi jangan membuat kebijakan yang kemudian tidak ada gunanya bagi pengendalian wabah. Apakah kemudian dengan memberikan booster vaksin lalu mudik itu menjadi aman dalam tanda kutip? Aman di sini aman bagi siapa sebenarnya ya? Dengan vaksin 2 kali ya untuk kelompok-kelompok berisiko termasuk kita juga itu sudah cukup. Ya, maka sebaiknya vaksin yang untuk booster itu diberikan kepada cakupan vaksin yang belum tercapai oleh pemerintah saat ini. Tentu saja pelonggaran aktivitas di masa pandemi COVID-19 perlu diikuti dengan kepatuhan protokol kesehatan dari masyarakat. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Tim Liputan, JPM TV, Jakarta.